Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, kita dari kelompok satu di sini ingin membahas ya, bikin podcast yang dimana kita itu ingin membahaskan yang tentang apa ya, gimana permasalahan bahasa Inggris ya dalam kalangan siswa ya, SD ya, lebih tepatnya. Oke, yang pertama itu apa aja sih yang waktu kemarin kita bahasin teh? Pertamanya kita ke sana ke SDN 1 Cilolohan ya, Cilolohan. Dan kita tuh bertujuannya satu untuk apa teh? Survei dan mengajar juga lah sekalian. Kita juga paham gitu kepada si anak-anaknya juga. Oke, di sana tuh kita ngapain aja? Yang satu teh Wawancara, wawancara, yang kedua terus ngajar, ngajar, terus teh belajar mandiri juga ya si anak-anaknya. Oke, di sana tuh kita menyuruh mereka untuk menulis lah kalimat atau enggak mengisi kata dan mengkonek gambar dengan katanya gitu. Melihat di mana pemahaman mereka tuh udah sampai mana gitu. Selain itu, kita ke sana itu bertujuan untuk mencari masalahnya gitu. Yang di proposal itu apa sih? hilangnya pembelajaran bahasa Inggris karena kurikulum. Oke, tentang kehilangannya bahasa Inggris. Menurut kalian kira-kira apa? Hilangnya bahasa Inggris karena kurikulum Di SD karena kurang ketertarikan. tertarikan. Oke. Bukan bahasa utama, jadi sulit juga buat anak-anak ini. Ya, ya. Dan juga kalau nggak salah kita tuh ngobrol-ngobrol sama gurunya tuh bahasa Inggris tuh nggak dimasukin ya ke rapotnya ya? Nggak wajib, jadi Nggak wajib. Jadi mata pelajaran pilihan. oke. Dan di situ tuh memang kelihatan juga sih apabila di pas waktu wawancara juga apa kesulitannya tuh Thailand? Pengucapan sama kosakatanya susah. Kosakata dan Teh Tita? Sama rata-rata pengucapan sama kosakatanya. Ya, mungkin karena memang bahasa asing lah ya dan wajar gitu, yang namanya juga asing nggak kenal gitu, kita semua kalau kita mah udah tahu lah, sedangkan SD mah masih mulai gitu. Oke, selain itu teh apalagi yang kita bahasin teh bagaimana gitu atau apa, bagaimana caranya gitu lah untuk bisa anak ini tuh tertarik pada pelajaran bahasa Inggris gitu. Salah satu caranya tuh gimana Helen? Kalau dari menurut aku nih ya, biar si anak tertarik ke pelajaran bahasa Inggris tuh dimulai dari si pendidiknya. Kalau misalnya si pendidiknya bisa gitu menyampaikan materinya dengan cara yang menarik, yang bisa memikat perhatian anak, intensinya tuh ke guru gitu. Mereka tuh bakal tertarik dan fokus gitu. Jadi kita tuh membuat satu relationship gitu sama anak-anaknya gitu, biar mereka juga wah gitu, ini gurunya keren gitu lah ya gitu. Atau enggak kalau guru-guru yang perempuan wah masya Allah pinter banget gitu lah ya. Jadi mungkin kita juga harus membuat relationship itu satu, dan mereka juga harus memang ngerasa oh ini tuh pelajaran tuh memang penting juga gitu ya. Selain ketertarikan atau relationship atau apa aja selain metode itu, kira-kira yang lain pendapatan? What do you think? Kacain kita. Yeah, it's overall gimana ya? It's like it's a bit confusing, right, for children. Apa lagi ya? What else? Dan kesan pendapat kalian atau kita bukan ngobrol tentang anak-anak, pendapat kalian gitu. Overall ketika kita di sana tuh gimana aja sih experience-nya gitu? Yang kalian teliti dilihat gitu. Oh, anak tuh kayak gini atau apa aja? Sebenarnya tuh anak-anak tuh suka. Pastinya juga suka gak? Kadang suka, kadang enggak gitu kan. Tergantung anaknya kan kalau gitu. Nah, kalau menurut aku mah si materi juga harus dikaitkan sama kesukaan mereka. Kan kayak Arun kemarin gitu. Vocabulary-nya tuh ngambil dari game. Sedangkan anak-anak zaman sekarang kan suka main game. Jadi di game ini tuh ternyata artinya ini. Iya benar. Selain game mah paling juga sosial media kayak TikTok lah ya. Misalnya ya. Oke, kalau nggak salah ada permasalahan yang lain tuh kalau stigma ya. Hello guys, by the way, in here we have a special guest. So wait and see because we have a special clip for that.
Setelah itu kira-kira menurut kalian apa nih lagi? Ya, tentang yang tadi stigma itu. Banyak yang anggap ininya hilangnya nasionalisme juga. Sebenarnya kan enggak apa ya, belajar bahasa Inggris itu enggak bikin hilangnya rasa nasionalisme kita, tapi emang ada orang-orang yang emang berpikiran kolot, jadi teguh sama budaya dan mikir kalau misalkan budaya bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya lebih baik daripada bahasa Inggris yang notabene-nya bahasa asing. Sama aja. Rata-rata mungkin kita mah mana ya, yang enggak juga mana masih itu bahaya itu juga ya, mungkin sekian sudah ya, mungkin sekian dari pembahasan kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita continue ke sorry ya, kita continue dari sesi sebelumnya. Tapi di sini kita punya tamu special guest dari luar negeri dan dia kebetulan dari anggota kita juga. Dan saya ingin menanya juga tanggapan dia, opini dia tentang stigma di Indonesia, bahwasannya pendidikan bahasa Inggris itu ada dampak negatifnya di kalangan siswa-siswanya, di mana mereka tuh sampai gak mau belajar dan juga memiliki suatu perspektif bahwasanya pendidikan bahasa Inggris itu melawan kepada nasionalisme kita gitu. Jadi seolah-olah merasa terserang gitu, mungkin takutnya ada apa-apa gitu dengan Indonesia gitu, atau mungkin kayak gimana ya, how should I put this? Mungkin seolah-olah kita tuh dijajah lagi gitu dengan adanya pendidikan bahasa Inggris. Tapi menurut saya secara pribadi itu tuh salah, dapat tersebut itu salah. Tapi di sini akan kita tanyakan kepada saudara kita, siapa namanya? Nama saya Nitipung Kura. Nama panggilan saya Nasri. Oke, nama panggilannya Nasri. Ya. Oke, so Nasri, in Indonesia we have like a social stigma, a negative one like that, where the people think that the English education is somewhat a bit rigid. It's to the point that everyone thinks that it's more, it goes against our nationalism in Indonesia, as Indonesian people. But in my personal opinion, I'd say that, that thought process is wrong. But I would like to have your opinion, on this, around the environment of, mahasiswa, not mahasiswa, but, around SD. So it's like primary school. Do you think that the social stigma is right? If so, if you have a different opinion, what do you think? Ya, kita akan menunggu dulu kepada saudara kita Nasri ini untuk menjawabnya ya. สำหรับผมคิดว่าการศึกษาภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากเท่าที่คุณคิดผมคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นมันถ้าเราได้ศึกษาจริงๆจังๆถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะศึกษามันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากแค่คุณจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าฝึกฝนในแต่ละวันและฝึกต้องจำคำศัพท์ในแต่ละวันที่คุณคิดว่าต้องการจะใช้ผมคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกับภาษาอินโดนีเซียที่ผมกำลังเรียนในตอนนี้ผมคิดว่าตอนที่ผมยังไม่ได้มาศึกษาที่อินโดนีเซียผมคิดว่าภาษาอินโดมันจะยากแต่ว่าพอผมได้อยู่กับสังคมและเพื่อนๆ
ผมได้ใช้มันทุกวันดังนั้นผมจึงเข้าใจผมเริ่มที่จะเข้าใจภาษาอินโดอย่างนั้นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าคุณต้องการที่จะเรียนมันจริงๆคุณแค่ตั้งใจและฝึกฝนในการเรียนรู้ในแต่ละวันและคุณต้องเก็บมันไปทบทวนทุกครั้งที่คุณหลังจากเรียนเสร็จผมคิดว่ามันไม่ยากมากแค่คุณทำมันและคุณปฏิบัติ Ya. Thank you ya. Untuk sementara saya akan baca dulu ya. English is not as difficult as my Indonesian language. What I'm studying right now, I think when I didn't come to study in Indonesia, I thought that English would be difficult. But when I studied Malaya, I used to, that's how I understand. I just recently started English. If you don't want to learn English, focus on practice learning. Keep it to every time after 10 minutes. No, it's not very difficult. People do it in practice. Okay. Jadi mungkin dari pendapat saudara Anas ini, dia bilang bahwasanya Inggris itu memang mungkin karena peminatnya gitu, tidak terlalu banyak. Kita juga harus bisa menanam suatu benih gitu kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain bahwasanya Inggris itu ya bukan Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu bisa mempunyai dampak yang positif juga gitu, maupun itu secara sehari-harian atau kepada pendidikannya gitu, dimana sebenarnya stigma tersebut tuh bisa dilawan gitu dengan fakta-faktanya gitu, dengan bukti realnya yang sehari-harian yang kita dengarkan gitu, bahwasanya stigmanya itu mungkin kalau di kalangan siswa-siswa itu suka ngomongnya sok Inggris gitu. Saya ya enggak juga gitu, saya I can speak English gitu. I'm pretty sure like yang lain juga bisa juga bahasa Inggris, hanya saja ya orangnya tuh pada nggak suka gitu, entah kenapa gitu. Mungkin dari dampaknya tadi seperti pertanyaan yang sebelumnya, nasionalisme gitu, dimana kita tuh terlalu proud ya, terlalu proud kepada yang namanya Indonesia gitu, sampai pemasukan yang dari luar negeri itu dihalangi gitu, gak mau gitu, kita mau di sini aja gitu. Itu kan menghalangi progres improvementnya gitu. Jadi untuk membangkitkan atau enggak progres kemajuannya Indonesia itu seolah-olah terhenti gitu karena adanya stigma gitu. Jadi mungkin dari kesimpulannya ya, dari pendapat Nasri ini, bahwasanya memang tidak patut untuk dituntut juga gitu hal tersebut, karena pada akhirnya juga yang namanya stigma itu belum tentu benar gitu. Bisa saja dibuktikan salah gitu. Ya ada banyak gitu bukti bahwasanya bahasa Inggris itu memang membantu banget, baik dari segi pendidikannya atau dari komunikasinya. Itu alat komunikasi untuk berkomunikasi, untuk ngobrol keluar tuh penting banget, dan hal tersebut menggunakan bahasa Inggris. Oke. Mungkin sekian Mbak ya. Cukup. Ya, mungkin sekian dari pendapatnya saudara Nasri. Terima kasih. Untuk udah memberikan pendapatnya ya. Mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan semoga dari diskusi kita dan kelompok kita bisa mendapat suatu manfaat bagi kalian semua, dan bisa membantu kalian dalam pendidikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.